Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika ada sahabat Adi bin Hatim tokoh Yahudi itu mengatakan tidak ada tempat yang bisa disinari matahari melainkan di mana Islam. Lalu tak mengerti Islam sampai sekarang ini berarti memang orang tersebut tidak mau belajar Islam secara luas. Bapak Dejaku Basyirul Wanadir, maka sungguhlah datang kepada kalian Basyir, seorang pemberi kabar gembira, Wanadir, dan memberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada sebuah hadis yang menerangkan tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Hadisnya sangat panjang. Kama qala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hadis yang diriwayatkan an Iyad bin Humad al-Ujasi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Faqala fi khutbatihi, maka beliau Rasulullah mengucapkan dalam khutbahnya, wa inna rabbi amarani an alimukum mimma jahiltum. Saya ini diutus oleh Tuhanku, amarani an alimukum, untuk mengajarkan kepada kalian mimma jahiltum, dari apa yang kalian tidak mengetahui. Jadi sifat Rasulullah itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, memberi petunjuk supaya tidak sesat jalan. Mimma alamani fi yaumi hada, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadaku. Nanti di sini ada ciri orang yang masuk surga dan masuk neraka di akhir hadisnya. Memang sangat panjang hadisnya. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, kullu malin nahaltuhu ala nahaltu ibadi halana. Setiap harta atau makanan rezeki yang aku berikan kepada ibadi, hambaku, kata Allah, halal, semuanya halal. Halal semuanya. Di sini artinya semua halal, kecuali ada nas-nas yang tidak membolehkan, yang mengharamkan. Jadi tidak boleh dikorek-korek. Wa ini khalaqtu ibadi, dan sungguh aku menciptakan hambaku ini hunafa'a kullahum, semuanya saling kasih sayang menyayang. Entah dari golongan mana, dari bendera mana, dari status sosialnya, semuanya hunafa, saling sayang menyayangi. Boten oleh benci kerengan, tukaran oleh sifat menungso nang niku. Jadi semua ini bersaudara. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa inna syayatina, akan tetapi setan ini, wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan, atathum fa'adallathum an dinihi, datang kepada mereka, wa'adallathum, dan menyesatkan mereka, an dinihim, dari agama. Jadi dibisik-bisiki setan. Makanya kemarin itu sudah dijelaskan ayatnya, surat 14 ayat surat Ibrahim ayat yang ke-22. Setan itu pidato, rokok. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan ketika diputuskan perkara, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa'dallahi haq, pasti benar janji Allah. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, aku juga mempunyai janji. Fa'akhlaftukum, tapi aku mengkhianati, sulul. Janjinya dewe disulayani, itu setan. Di setan memang sifatnya begitu, gak punya daya kekuatan.
innali alaikum sultanan. Sesungguhnya aku terhadap kalian semua ini tidak mempunyai kekuatan. Setan itu betul dulu ya dari kekuatan. Kalau terjang itu nggak, karena setan itu diikuti mawon. Omongannya fast aja betul beli, tapi sampai ngomong omongan ini bahaya. Jadi memang ini umat Islam ini diberi rezeki oleh Allah dari yang halal-halal dan semuanya bersaudara. Lalu di akhir hadis yang sangat panjang ini, wa ahlul jannati salah satu ciri orang yang masuk surga 3. Telu. Ciri ini wong sing mlebu swarga. Yang pertama dzu sultanin, seorang yang diberi kekuasaan, baik itu raja, pemimpin negara, pemimpin kaum. Dzu sultanin yang mempunyai kekuasaan, termasuk rumah tangga dan seterusnya, yang memiliki kuasa. Muqsitun yang adil. Pertama nih kemarin dijelaskan ciri di kitab Bulughul Maram kemarin. Di sini Rasulullah menjelaskan ciri ahli surga itu 3. Yang pertama dzul sultanin muqsitun muwaffiqun mutasaddiqun. Ciri adalah seorang pemimpin, dan pemimpin ini selalu adil, kemudian menginfakkan hartanya, mentasarrufkan hartanya, jadi disedekahkan. Lalu yang kedua, ciri orang yang masuk surga itu tadi sifatnya nih. Jadi ahlu surga yang pertama cirinya dzu sultanin, yang mempunyai kekuasaan. Lah sifat ketika diberi amanat berupa kekuasaan ini muqsitun, selalu adil. Iki sifatnya pemimpin sing niku yang masuk surga ciri. Muqsitun yang berbuat adil. Muwaffiqun, selalu membantu rakyatnya yang kekurangan. Kalau nggak punya uang dibantu dengan solusi cara nih. Lalu mutasaddiqun, ini ciri sifatnya. Jadi pertama yang masuk surga, pertama cirinya ada dzu sultanin, yang diberi kekuasaan. Nah kekuasaan ini mempunyai ciri sifat. Sifatnya apa? Muqsitun, sing adil. Ini tadi pimpin sing adil. Kok mlebu surga? Ojo khianat ambune mawon saged mlebu surga. Lalu ciri yang kedua muwaffiqun. Sifatnya pemimpin tadi selalu menginfakkan hartanya, mutasaddiqun, dan bersedekah, anjurkan sedekah, membantu. Lalu ahli surga yang ciri yang kedua, warajulun rahimun rafiqul qalbi, seorang yang kasih sayang dan mempunyai rafiqul qalbi, sifat kasih sayang di dalam dirinya. Jadi kedua dzu sultanin, ciri masuk surga yang diberi amanat kekuasaan, lalu cirinya adil, kemudian mau berinfak, sedekah dianjurkan. Yang kedua ciri yang masuk surga, warajulun rahimun, seorang yang kasih sayang terhadap sesamanya. Karena ini memang sifat orang yang beriman. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyukrim tamunya, semuanya dimuliakan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, di sini orang yang masuk surga, cirinya ketika ia diberi amanat berupa kekuasaan, dia bisa berbuat adil, lalu bersedekah, lalu membantu orang-orang yang kesusahan. Ciri yang kedua warajulun rahimun rafiqul qalbi, seorang yang kasih sayang. Rafiqul qalbi, dan hatinya itu lemah lembut. Lemah lembut, boten muring-muringan. Oleh gak cocok boten wis kudu ngamuk ae, boten oleh. Harus diempet. Bikulli dzi qurbi wal muslim, dan setiap kerabat yang beriman, yang muslim. Tak pandang bulu,
walaupun dia bukan golongan, bukan partainya, tetap kasih sayang. Rajulun, yang kedua, ini ciri yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri orang yang masuk surga, warajulun afif fakir zu'iyalin mutasaddiqun. Jadi seorang yang afif menjaga kehormatannya, walaupun kekurangan tetap diikat, gak sampai jaluk minta-minta, ngemis-ngemis boten, dijaga kehormatannya sendiri. Jadi ciri ahli surga ini berhubungan dengan masyarakat. Ciri ahli surga itu sultan, pemimpin yang diamanahi oleh Allah berupa kekuasaan, muqsitun, adil dalam kepemimpinannya terhadap semua kalangan, tidak pandang bulu. Semua kalangan, baik yang mendukung ataupun yang kritik, dan hukum-hukumnya pun adil. Kalau sampai nggak adil, tidak akan masuk surga. Ambune mawon perasaan apalagi masuk surga itu harus adil. Oleh orang duwe dibantu oleh para duwe gak jar-jar boten oleh. Hati-hati para pemimpin itu sing duwe kekuasaan. Berlakulah adil, panjenengan akan mendapatkan naungan dari naungan Allah. Kalau panjenengan nggak bisa adil, bahaya, dan pasti bahaya nanti di akhirat. Yang kedua ciri ahli surga, warajulun rahimun, seorang yang kasih sayang. Rafiqun, qalbi, hatinya ada sifat kasih sayang. Idza aradallahu bi'abdan khairan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, adkhalahumul rifqa, Allah memasukkan ke dalam hatinya ar-rifqa. Rifqa itu kasih sayang. Sayang terhadap yang lebih muda, hormat terhadap yang lebih tua. Adkhala alaihimur rifqa. Idza aradallahu bi'abdan khairan, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, adkhalallahu alaihimur rifqa, Allah memasukkan ke dalam hatinya ar-rifqa, kasih sayang. Lalu yang ketiga, ciri orang yang masuk surga, warajulun afif, orang yang menjaga kehormatan. Dilokno nggih meneng, dicaci maki nggih diem, boten bales, afif tak popo, disepuro. Ini ciri masuk surga. Amin. Ayo coba. Afif itu berat. Jadi itu sudah makom ihsan, iman, Islam, iman, ihsan. Warajulun, ya rajulun itu bukan laki-laki, seorang maknanya. Kalau rijal, laki-laki. Kalau rijalun, sipil. Warajulun, dan seorang yang berarti walaupun perempuan ya semua, laki-laki, perempuan. Afif, yang sopan santun. Fakir boten duwe. Wis masih boten duwe tetap menjaga kehormatan dirinya. Du'ayalin mutasaddiqun, ketika ia mampu memberi, disedekahkan. Sedekah itu sifat orang yang beriman, boten ikhwal sifatnya. Jadi pagi tadi ada sebuah cerita ngeten. Ada seorang itu ketika ngeten tukang pandai. Merbe tukang pandai. Tukang pandai ini semua orang heran. Besi yang sudah menganga panas niku dicekel mboten panas. Mboten kobong. Kita kan heran nek napa awune rokok mawon pun kicat-kicat. Lah orang ini ketika memegang bara api itu tidak terbakar tangan. Terbakar. Kayak nyekel banyu mboten adem. Lalu ditanya, kenapa kok bisa sedemikian? Nah, ketika itu suatu saat, ya itu ada pemerintah seorang perempuan ini mempunyai yang pegang tadi saudara sepupu perempuan.
Perempuan ini datang kepada dia dan minta bantuan, tolong aku utang duit, kayak mangan, kelaparan. Gak apa-apa tak kayak gak usah utang. Dari sing lanang niku mau. Kamu gak usah utang, tak kasih tau. Tapi kamu syaratnya harus mau tidur sama saya. Sepupuan ini. Bukan oleh haram, zina namanya. Juga belum ya wis, boleh. Sing wedok niku. Besoknya datang lagi karena sudah lapar gak kuat. Tolong aku nyelang duit digawe mangan sak keluarga. Gak ono sing tak gawe mangan. Gak usah utang, tak kei tok, tapi syaratnya kok bengi moro, turun gak? Punya niatnya kan berzina. Sepupuan itu Boten mulai mana? Datang yang ketiga kalinya. Ya sudah kepeksan gak ada duit. Tak kei, pokoknya gelem turu. Ya wis. Nggih, mantu wong wedok niki bengi moro. Nah, ketika sudah di atas tempat tidur, baju ini disingkapkan oleh laki-laki tadi. Kemudian takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu berbuat yang melanggar larangan Allah. Dielingno. Akhirnya sudah. Ya wis. Ini wis duwe iki sampean PKB kok boleh. Kerja aku nang Gusti Allah. Lek ngono sampean tak dongakno ya Allah, jauhkan ia dari panasnya api dunia dan api neraka. Ikhlasin donga sing dikai wau sepupune wedok, sing lanang nggih ikhlas ninggalno maksiat niku wau. Sampeyan tak dongakno mudah-mudahan sampeyan diselamatkan Allah dari api dunia dan api akhirat. Mergo gelem sedekah niku ngempet nafsune kepengin berbuat zina, didongakno malah mek sing wedok niku wau. Padha-padha ketikane Gusti Allah. Akhirnya sudah pulang. Ya wis terima kasih didoakan. Ya sudah gak ketemu lagi. Duwe wau dikai, perlune nopo bahkan dikasih lebih dan didoakan. Sing lanang ning ngoten wis istighfar, gak niatan. Akhirnya apa? Ketika ia terpindu, gak nyongko-nyongko dadi pandai geni dicekel iku mboten kobong, mboten ronco. Dungane wong wedok sing dijak berbuat maksiat kok ikhlas. Lah wae kan. Coba ya. Korek ini. Sing ikhlas ya. Belajar sing ikhlas iki angel. Mergo didelok wong akeh. Nek didelok wong akeh kaya aneh dilu-dilu, tapi atine gak ero. Allah melihat hati. Mudah-mudahan kita semua ikhlas ya terima Allah. Iku ciri wong mlebu surga telung. Kenapa nggih? Tulis nggih. Saniki ciri ahli neraka. Ada 5 macam. Wa ahlun nar khamsatu. Ciri orang yang masuk neraka ada 5 macam. Yang pertama, ad-dhaif alladzi la dina lahu, orang yang lemah tapi gak gelem ngaji. Aku mboten duwe. Hati. Ad-dhaif wong lemah, alladzi la dina lahu, orang yang tidak berakal. Makanya perlu ngaji niku wae. Walaupun kita nggak paham, yang penting niat ngaji. Supaya apa? Kita terlepas dari sabda Rasulullah niki wae. Wis gak ngaji, wis gak duwe double starter. Ya, double starter. Wis gak ngaji, gak gelem sembahyang, gak duwe pisan. Nah, ini double starter namanya. Soal tani roh. Angel iki. Mosok katene digawe diganti napa spare part diganti. Mosok ono spare part menungso. Makane monggo nggih. Saling mengingatkan. Belajar mengingatkan sabda Rasulullah niku. Rasulullah diutus basyirun wa nadhir, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ciri surga tadi sudah 3 niku mau berhubungan dengan masyarakat. Lah berhubungan ciri ahli neraka pertama, ad-dhaiful alladzi la dina lahu, orang dhaif yang tidak mempunyai agama. Gak gelem ngaji, gak duwe pisan. Walladzina hum fikum,
tabaun au tabaan. Orang dan orang yang mereka selalu ikut-ikutan, anu grup-grup. Grup-grup semer nggih. Anu grup-grup lek apik gak apa-apa. Anu grup-grup primplan. Primplan apa? Anu grup-grup. Jangan seperti ini. Syakun kemudian ragu. Ragu juga tidak boleh. Ini ciri yang keduanya. La yabtaguna ahlan wala malan, yang tidak mempunyai keluarga dan harta. Jadi semuanya bersifat fakir, tapi tidak belum mencari agama. Lalu yang ketiga, wal khainu alladzi la yafalahu tamaan. Wal khainu orang yang khianat, alladzi la yafalahu tamaan, yang tidak tersembunyi. Jadi walau khianat ketok, jelas khianat, ngono dielok. Sing ngomong rokok ciri ning ngaten niku. Semuanya berhubungan dengan manusia. Jadi cirinya tadi yang pertama ad-dhaif alladzi la jinalahu, orang yang lemah gak bisa belajar. Gak melok belajar. Nanti Allah yang kasih ilmu, bukan ustaz, bukan kiai. Sing wae niku Gusti Allah. Tugas kita belajar dan mengajar. Ciri yang kedua, orang yang masuk neraka, walladzihum fikum tabaun au tabaan. Orang yang di antara kalian itu ada yang ikut atau mengikuti. Jadi punya wibawa. Tapi sing dialog ini ki wong gak bener. Jalane sesat dialogi. La yabtahuna ahlan. Mereka tidak mempunyai keluarga dan harta. Lalu yang ketiga, wal khainu alladzi la yafa lahu. Orang yang khianat, dan khianat itu tidak tersembunyi. Semua orang tahu khianat. Lalu yang keempat, wa rajulun la yasbahu wa la yumsi illa wa huwa bi khadi'uka. Seorang yang di siang hari dan sore hari selalu menipu, bujuk, bohong. Ciri-ciri pokoknya itu jahat-jahat mawon, insyaallah selamat. Jadi ciri yang keempat, seorang yang baik itu pagi ataupun siang hari, wahwa yukhadi'uka, pakai fi'il mudhari, yukhadi'uka, selalu menipu, pekerjaannya bujuk aja. An ahlika wa malika, dari harta dan keluarga, dibujuk ya. Ada atau kerja ngoten mas, bujuk. Ada atau nopo mawon yang akhirnya bujuk, kemplan, macam-macam. Lalu yang kelima cirinya, wa dzakarul bakhil au kadiba. Dan orang yang bakhil au kadiba atau kadzab, mendustakan. Wong bakhil masih wong bakhil. Bujukan. Dalam apa? Yang kadzab sama itu. Bujukan. Kadzab malah bahaya, mendustakan. Bujukan. Ini kan berhubungan dengan manusia. Jadi kita semua ada pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan pelajaran ini membawa berkah, sehingga kita bisa manfaat ilmu ini. Lalu ayat yang ke-20, wa idz qala Musa liqaumihi, wa idz qala, dan ingatlah qala Musa, ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, udzkuru, ingatlah kalian semua nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah alaikum, atas kalian semua, il ja'ala fikum anbiya,
ketika ja'ala dia Allah menjadikan fikum di antara kalian itu anbiya, nabi-nabi. Jadi banyak nabi yang dijadikan Allah. Wa ja'alakum dan dia Allah menjadikankum bagi kalian mulukan sebagai raja-raja. Ada yang menjadi pemimpin. Wa atakum dan memberikan kepada kalian malam apa yang tidak yukti yang diberikan ahad dan kepada seorang pun minal alamin di antara penduduk bumi pada masa itu. Jadi dimuliakan. Ini di dalam kitab I'rabul Quran karangan Syekh Danglis ini mengatakan kalamul musta'nifu, kalimat istilahnya mengingat musta'nifu. Saukun untuk apa? Untuk mengingatkan, diutarakan. Cara biyen metelik tiyang sepuh nang ngene anak niku dijelentrehno, dipaparno, dijelasno. Iki lho biyen leluhurmu. Banyak di antara leluhurmu dulu yang aku jadikan sebagai nabi, ada yang jadi pemimpin, dan aku berikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada orang-orang pada masa itu, dimuliakan. Karena ini ada kalimat huruf dzaraf ini syarat, ada idza, ada syarat yang kuat. Artinya pelajaran. Kejadiannya itu dzaraf lima mato, kejadian yang telah lalu, tapi pelajarannya sampai akhir zaman. Sampai entek dunia pelajaran bisa diambil. Nah, ketika kula jenengan kepingin bahagia, kepingin sukses, iling perjuangane wong tuwa. Iling yo rek yang wong biayai aku mulai kandungan sampai sampai lahir sampai dewasa tetep dungane gak mangan terus bawa anak-anak. Ingat perjuangan orang-orang terdahulu. Ketika kula jenengan mengerti satu ilmu di sekolah, oh iya dulu guruku mengajarkan seperti ini. Pelajarannya ketika kula jenengan masih TK, SD kelas 1, wali sampai SMP lali, SMA lali, bareng eling pas kuliah. Oh iya itu biar ajarannya guruku waktu TK. Baru diingatkan sama Allah. Akhirnya apa? Bersyukur, mendoakan guru yang ngajari. Guru sing ngajari niku wae didongakno. Rabbana ighfirli wa li awliya atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendapat rahmat. Padahal wis mati. Terus dapat. Nah, kita juga demikian. Ini adalah pelajaran. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai Bani Israil. Nabi Musa mengatakan, wa il qala Musa liqaumihi, wahai Nabi dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru nikmatallahi, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan kepada Yahudi di kota Madinah, juga termasuk kita yang mendapat Al-Quran itu. Ingatlah mereka itu keturunan soleh-solihah, keturunan Nabi semuanya, dimuliakan Allah. Tapi karena mereka gak taat, ya dibinasakan. Gak peduli turunan Nabi atau turunan siapa, kalau yang gak taat, ya lebih neraka. Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, juga dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut alaihissalam masuk neraka. Karena apa? Karena gak nurut. Disangka oleh wis keluargamu aman, aku lu anak yai, wis pasti mlebu surga, mboten-mboten. Pokoknya duwe kartu KTA pasti mlebu surga, aja ngono. Enak ya kan. Kaya nang kebon binatang dituntun, Pak niki gratis nggih iki putu kula. Iki nang kebon binatang. Iki nang surga iki. Harus amal sendiri. Ya amati wahai pamak, wahai ammaku. Sofia Rasulullah mengingatkan, ikmali beramallah, sampean itu beramal. Kula mboten saged nulung mangke di hadapan Allah. Sampai Siti Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, beramallah kamu, beramal sendiri. Adapun kekurangan nanti bisa tolong menolong. Nek kurang iki gak kok disapaati. Sampai di akhir kiamat
sudah orang mengatakan sudah nonton wis gak ono balas-balasan, wis amal sendiri-sendiri, Rasulullah masih diizinkan memberi syafaat kepada umatnya. Sinten sing disyafaati? Ahlul kabair. Orang yang berbuat dosa itu sing disyafaati Rasulullah. Nah, orang yang belajar demikian nanti justru akan membawa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan diberi izin. Dikai izin loh ya. Untuk karepe wong dhewe Allah membuka izin. Dan surat ayat kursi kan syafaat itu ada izin dulu dari Allah. Dia bisa membawa 10 keluarganya yang sudah pasti masuk surga. Dituntun oleh izin dulu. Kekurangan-kekurangan itu nanti Allah ampunkan. Ini pelajaran besar bagi kita semuanya. Ingatlah, Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya yang telah memberikan nikmat-nikmat yang belum diberikan kepada umat-umat terdahulu. Lalu ayat lanjutannya, ya qaumi wahai kaum, udkhulul ardal muqaddasat. Masuklah kalian semua ke bumi Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Allati yang kataballahu lakum, Allah telah tetapkan lakum bagi kalian. Supaya mlebu nang Baitul Maqdis Palestina, yang pada saat itu ada tentara kafir yang sangat kuat, sangat gagah perkasa. Sudah terkenal kebenisannya. Lama-lama dalam riwayat akhirnya pasukan di Palestina ini yang Baitul Maqdis itu ada seorang yang Islam dakwah ke sana masuk Islam. Akhirnya tidak boleh masuk karena Bani Israel sudah nggak nurut sama Allah, disuruh masuk perang gak gelem. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan sampai kamu pergi ke belakang murtad. Bahaya kalau murtad, fatan qalibu khasirin, maka kamu akan menjadi termasuk golongan yang rugi. Kalau mereka bantah, jika perang sejak perang Baitul Maqdis boten purun. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada pasukan yang kuat, gagah perkasa. 1 lawan 10. Jadi boten wani. Bani Israel. Jabbarin wa inna lan nadkhulaha, pakai lan. Lan ini sudah tak gelem. Nek cara Jawa ngono pokoke. Nomor pokoke. Pokoke wis kene ya wis. Wis kene pokoke niku wis gak kena dinyang. Paten terus titik dengan pemain. Wis gak kena dinyang niku mboten. Lan iku cara Jawane ngoten. Memang bahasa Jawa dinafsiran itu pas. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami wahai Musa lan nadkhulaha, tidak akan masuk ke Baitul Maqdis hatta yakhruju minha, kecuali kalau pasukan itu keluar dari Baitul Maqdis. Lain enggak belum perang. Belum perang. Fa yakhruju minha, maka jika yakhruju mereka keluar minha dari Baitul Maqdis, fa inna dakhilun, maka yang lebu enak sekali mangan tok, kali nunggu. Jangan punya sifat seperti ini, harus usaha. Kami digerakkan karo Gusti Allah iso usaha luar biasa, pilihan. Ojo kaya sing diton itu ciri orang-orang ahli neraka tadi yang 5 tadi kan hampir mirip gitu. Di penafsiran itu selalu berurutan. Qala rajulan, maka ada 2 orang yang mengatakan minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, orang yang takut kepada Allah dan Allah telah memberikan nikmat kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab, masuklah pintunya, nanti pasti kamu bisa menang di sana. Siapa kedua orang ini? Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Wa yuqalu an innahuma, dan dikatakan keduanya adalah Yusha bin Nun, Wakal bin Yukon. Jadi Yusha bin Nun dan seorang lagi, termasuk murid Nabi Musa yang diajak ke pesisir pantai menemui Nabi Khidir. 2 orang ini yang ditafsirkan di sini.
Wa qala rajulan minal ladzina yakhafuna an amru alaihim tudul baba. Fa idza dakhaltumuhu fa innahu ghalibun. Lek wis mlebu menang pasti ditulung kali Gusti Allah. Jadi was-was iki. Angel was-was. Walibun, walib. Walib maknane menangnya ya. Namanya skala ya, kalah. Walaupun pasti menang kalau masuk. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah semuanya harus tawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Percepat lagi supaya selesai. Karena ini dua ayat nanti beda maknanya. Kalau ya Musa, wahai Musa, mereka mengatakan, Inna lam nadkhulan, sungguh kami tidak akan masuk ke dalamnya abadan. Kayak tambah abadan. Tadi di atasnya ada kalimat lan, di sini dikai abadan salawasi. Panjen mokong Bani Israel. Madamu fiha selama tentara itu masih ada di dalam. Padahal anda orang buka wes pergi pernah mau ambil pangeran pun. Wes angkat kene. Orang buka. Faqatilah inna hauna qaidu. Wes aku tak kene. Kalau Rabbi ini Nabi Musa mengatakan sambat dengan Gusti Allah curhat. Ini sesungguhnya aku ya Allah la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak berbuat, tidak bisa berdaya kepada kecuali kepada diriku dan saudara. Fafruq, maka putuslah atau pisahlah bainana wa bainal qaumil fasikin, di antara kami dan orang-orang yang fasik. Qala fa innaha muharramatun, maka Allah berfirman muharramatun, diharamkan Bani Israel alaihim atas mereka arba'ina sana 40 tahun gak oleh namanya Baitul Maqdis. Jadi di hutan itu terus menerus sampai makanya maka daun puyuh sama getah mangga dan salwa. Arba'ina sana 40 tahun. Yatihuna fil had, mereka selalu berputar-putar memberi kuau. Waktu sakar metu gak wani. Fala ta'sa'al qaumil fasikin, maka kamu Musa jangan sampai kamu putus asa terhadap kaum-kaum yang sudah fasik sedemikian. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Jangan sampai kita seperti Bani Israel itu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana